Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang selection listener pada tabel. Jadi gunanya nanti adalah kita bisa mendeteksi adanya perubahan seleksi pada baris di tabel ini. Jadi nanti kita bisa meletakkan data yang kita seleksi ini di dalam form ini. Jadi kalau kita klik ini, maka di sini otomatis tulisannya NIM 123, nama Budi, laki-laki, kemudian jurusan TI. Kalau saya pilih yang ini, maka di sini otomatis langsung jadi NIM 123, nama Wati, kemudian jenis kelamin perempuan, dan jurusan IF. Jadi seperti itu. Sebelum kita membahas tentang selection listener, kita akan bahas tentang apa itu listener. Jadi Java itu punya konsep yang namanya event listener atau pendeteksi kejadian. Kejadian itu banyak, jadi contohnya klik pada tombol, kemudian close, kemudian seleksi, kemudian perubahan fokus kursor, dan lain-lain. Sebelumnya, pada video sebelumnya, sebenarnya kita sudah pernah belajar tentang salah satu listener, yaitu action listener. Jadi action listener itu adalah listener atau pendeteksi yang digunakan untuk aksi ya. Jadi kalau tombol itu biasanya ketika diklik listener itu akan dipanggil. Kalau pada tombol action listener itu kita bisa pakai klik kanan event action action perform ini. Tapi kalau selection listener itu tidak ada di sini. Jadi kita harus menambahkan listenernya itu dari coding. Caranya adalah kita bisa masuk ke source, kemudian di bagian konstruktor ini kita tambahkan di sini. Oke, pertama kita panggil nama tabelnya. Jadi J tabel 1, kemudian get selection model. Jadi yang ini. Kemudian add list selection listener. Jadi yang ini. Dan ini codingnya harus kita import, jadi pastikan teman-teman pakai autocomplete-nya NetBeans. Jadi di enter saja. Kemudian di sini kita new, pasti pilih yang list selection listener. Kemudian kontrol spasi lagi, maka kita akan dibuatkan sebuah fungsi namanya value changed. Jadi fungsi ini harus diimplementasikan kalau kita menggunakan atau menambahkan selection listener. Jadi ini tinggal dihapus saja. Kemudian coding yang akan dieksekusi kita tulis di dalam fungsi value changed ini. Sebenarnya fungsi ini akan dipanggil 2 kali ketika terjadi perubahan seleksi. Jadi ketika kursor diklik dan diangkat. Jadi kita pastikan bahwa seleksi ini hanya terjadi 1 kali. Jadi di sini kita buat percabangan. Get value is adjusting. Kemudian selanjutnya kita ambil baris yang terseleksi. Get selected row. Kemudian setelah kita tahu baris yang terseleksi, kita ambil nilai dari masing-masing kolomnya. Jadi cara ngambilnya seperti ini. Jadi kita pakai get value add. Jadi di sini ada 2 parameter yang harus kita isi. Jadi baris keberapa dan kolom keberapa. Jadi ini adalah indeks barisnya dan indeks kolomnya. Jadi nanti setiap indeks ini dimulai dari 0. Jadi kalau baris pertama berarti row ke 0. Kalau kolom pertama berarti row ke 0. Oke. Jadi di bagian barisnya ini kita gunakan indeks ini yang sudah berasal dari get selected row-nya. Kemudian pertama kita ambil kolom pertama. Jadi codingnya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita simpan dalam variabel namanya nim, tipe datanya string. Kemudian kalau kita lihat ini ada error. Kenapa? Karena get value add ini sebenarnya akan mengembalikan objek bukan string. Jadi agar tidak error kita konversi ke string menggunakan fungsi toString.
Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk nama, jenis kelamin, dan jurusan. Kemudian setelah kita dapat semua datanya, ini nama, jenis kelamin, dan jurusan, kemudian kita set ke sini. Jadi jika jenis kelamin itu isinya laki-laki, maka radio button laki-lakinya kita set selected jadi true. Kalau bukan berarti radio button yang perempuan kita set selectednya di sini jadi true. Kemudian untuk jurusan ini kita bisa pakai cb jurusan dot set selected item. Jadi di sini kita isi jurusan. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Oke, jadi seperti ini. Jadi setiap ada perubahan seleksi maka ini akan berubah. Terus selanjutnya bagaimana kalau seandainya ada perubahan dari terseleksi jadi tidak diseleksi? Maka ini kan harusnya di reset lagi gitu. Jadi contohnya ketika kita pilih data atau baris kemudian kita hapus, maka di sini kan sudah tidak ada yang diseleksi lagi. Harusnya di sini juga sudah di reset formnya. Caranya adalah pertama ini kita harus bisa mendeteksi bahwa tidak ada baris yang terseleksi. Jadi ini bagian ini kode untuk mendeteksi indeks barisnya kita letakkan di luar percabangan. Kemudian di sini kita tambahkan else. Jadi if index sama dengan -1, jadi ini artinya jika tidak ada baris yang diseleksi, maka yang perlu kita lakukan adalah menghapus atau mereset formnya. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Jadi kalau saya hapus, maka semuanya akan di reset. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.